Berdiri semua. Kepada Bapak kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, silakan duduk. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali pembelajaran ini kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka siapa anak yang bisa membawa kita di dalam doa? Ya, silakan duduk sana. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama yang telah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Dan sekarang Bapak akan mengecek kehadirannya ya. Alina Hati, Arwin Jayan dulu. Ini Pak. Baik, semua hadir lengkap ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Semua hadir lengkap. Bapak akan mengecek kebersihan kelas. Tadi pagi lah melihat Bu? Sudah, Pak. Baik. Silakan Nak, dikasih lurus mejanya ini. Ini sudah dipisah lagi ya. Baik. Oke, semua bersih ya. Nah, baik. Cara memakai dasi itu harus dikasih batu, jangan sampai longgar nih. Yang sana berdiri dulu Nak. Silakan dulu. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini terkait peran pelaku ekonomi, maka terlebih dahulu Bapak akan mengingatkan atau menanyakan pembelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Ada nggak yang bisa memberikan jawaban atas pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Pembelajaran minggu lalu yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Baik, terima kasih. Itu satu. Ada lagi yang menambah? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian pertama itu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa melalui suatu proses tertentu. Yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan kiat keterkaitannya dalam bisnis sehingga tidak jauh mata distribusi berkesinambungan dengan penjualan, pemasaran, dan pembelian, dan bisa disimpulkan upaya-upaya pelaku bisnis dalam melakukan penjualan sehingga barang produksi mampu dibeli oleh target konsumen. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kemudian apa yang menjadi pembahasan kita hari ini? Ya, silakan tanamkan di dalam hati. Tentunya anak-anak kami, tidak terasa. Walaupun Anda baru kelas 1, sebentar lagi Anda menghadapi ujian tengah semester. Ya, di sini Anda punya saingan sehat ya di dalam kelas ini untuk belajar. Sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini dapat menganalisis, menelaah, menemukan, dan membandingkan. Ini namanya diagram hubungan timbal balik, nanti ada bentuk portfolio diagram ya, dan menampilkan manfaat interaksi pelaku ekonomi dengan baik. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan video kasus. Momentum lebaran, harga sejumlah barang kebutuhan pokok mulai naik. Bahkan tak terkecuali harga barang yang masuk dalam administer price atau harga barang dan jasa yang ditentukan pemerintah. Akibatnya hantu inflasi pun kian dekat di depan mata. Untuk mewujudkan harapan pemulihan ekonomi Indonesia masih perlu kerja keras. Bukan hanya menghadapi pandemi, namun musuh selanjutnya yaitu inflasi. Nah, anak-anak itulah video kasus ya. Bapak akan membentuk kelompok, lihat di slide kita. Dari nama-nama yang sudah Bapak bagikan dari 4 kelompok ini, silakan Anda bentuk kelompok sesuai kelompok masing-masing. Silakan. Nah, dari hasil video tadi yang kita simak bersama, maka Bapak sudah siapkan LKPD. Di LKPD ini nanti ada soal yang menyangkut daripada kasus tadi, maka silakan didiskusikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh ditanya ya. Ini kelompok 3 ya.
ya kelompok 1 pernah ya soalnya dari salah satu kemudian sampai terakhir dibagi kamu urut 1 kamu urut 2 kan cepat ya. Oke itu lah, siap ya, aman ya, aman Pak. Itu nanti ini bisa dapat ya. Baik, waktu kita udah habis ya? Ya. Baik, sekarang kita mulai presentasikan kelompok 1D, silakan. Baik, kami akan yang menjawab dari hasil YouTube yang telah ditentukan pada soal nomor 1, mengapa harga kebutuhan pokok kian naik menjelang Lebaran? Harga kebutuhan pokok naik karena kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Lebaran. Dan karena semakin meningkatnya kebutuhan tersebut, maka ketersediaan dari bahan-bahan pokok terbatas, yang mengakibatkan dari bahan pokok semakin naik. Nomor 2, apakah langkah pemerintah dalam menangani melonjaknya kenaikan harga kebutuhan pokok? Langkah pemerintah dalam menangani melonjaknya kenaikan harga kebutuhan pokok adalah contohnya membuat pasar umum. Membuka pasar umum supaya setiap masyarakat mendapatkan ketersediaan bahan pokok yang harganya terjangkau dan stabil. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, saya. Ya, disebut kelompoknya dari mana ya? Baik, sebagai pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 2 kepada kelompok 1, yaitu pertanyaannya adalah, jika bahan pokok naik, bagaimana tindakan kita sebagai pelajar dalam kehidupan sehari-hari? Demikian pertanyaan mereka. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2 yang mana dari pertanyaannya tentu saja jawabannya adalah kita harus memanfaatkan sumber daya alam, misalnya menanam pisang, menanam padi, menanam cabai, dan singkong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian hasil presentasi kami. Mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih presentasi kelompok 1. Kita beri aplaus buat kelompok 1. Baik, hasil dari pengamatan kami dari kelompok 2, pada gambar 2 terdapat beberapa pertanyaan pada gambar 2 tersebut, yaitu jawabannya adalah jawaban nomor 1 yaitu karyawan atau petugas SPBU dan beberapa pengendara atau konsumen yang mengisi BBM. Jawaban nomor 2-nya yaitu karyawan yang sedang melayani para pembeli atau konsumen yang ingin mengisi BBM. Jawaban nomor 3, tujuannya sebagai produsen BBM adalah untuk mendapat keuntungan sesuai dan untuk memberikan tunjangan bagi karyawan atau pekerja. Dan untuk pembeli atau konsumen, untuk bertujuan mengisi BBM agar kendaraan yang digunakan dapat berjalan, agar pengendara dapat pergi ke tujuan yang diinginkannya. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 bertanya, bagaimana cara kita menghadapi kenaikan harga BBM saat ini? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana kita menghadapi kenaikan BBM saat ini? Caranya adalah 1. Biar hemat, kita beralih pada transportasi sepeda. 2. Jangan kita harus boros memakai uang atau jajan di sekolah. 3. Kita kurangi gaya hidup. Kita beri waktu kepada kelompok 3 untuk presentasi. Mengapa konsumen dan produsen membayar pajak kepada pemerintah? Karena membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan juga pajak tersebut sangat penting untuk pengembangan fasilitas umum bersama. 5.
apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah? Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu membuat kebijakan fiskal, kebijakan moneter, peraturan keuangan internasional, dan lain sebagainya. Demikian hasil pembacaan diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya untuk kelompok 3. Yang dimana pertanyaan saya yaitu mengapa harga barang pokok naik? Mengapa harga barang pokok naik? Karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada komoditas seperti minyak, gas, dan bahan pangan lain. Tahu petugas SPBU, 2 pengendara motor dan pengendara mobil. Apa yang dikerjakan pada gambar di atas? Yang dikerjakan pada gambar di atas itu petugas SPBU mengerjakan tugasnya untuk mengisi pertalite kepada pengendara motor dan mobil. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, demikian hasil itu. Masih ada lagi. Baik, kami dari kelompok 3 ini memberi tanggapan atau kritikan. Dari hasil presentasi yang telah kalian bacakan tadi, masih ada jawaban yang belum kalian bacakan mengenai hasil analisis pada video. Baik, kami akan menjawab. Penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan bilangan negara. Hal ini untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi sesuai rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah. Demikian hasil presentasi kami. Apakah kelompok 3 berkenan? Senang. Baik, terima kasih pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Ternyata kelompok 4 juga sudah bisa menampilkan diri. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ice breaking dulu ya. Semangat lagi. Semangat lagi. Semangat lagi. Terpesona 3, 2 ya. Terpesona. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Setelah kita sudah siap presentasi diskusi tadi, maka sebelum kita mempelajari dulu apa yang sebenarnya peran pelaku ekonomi pada hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ya kan? Baik, menurut saya bahwa kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah secara garis besar pelaku kegiatan ekonomi dapat kita kategorikan menjadi 4 sektor besar, yaitu 1. Rumah tangga konsumsi, 2. Rumah tangga produksi, 3. Rumah tangga pemerintah, 4. Rumah tangga luar negeri. Di bagian 1, rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Demikian Pak. Namun siapa sajakah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi tersebut? Tentunya ini terdiri dari 4. Ada yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, yang kedua adalah rumah tangga produksi, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir keempat adalah masyarakat luar negeri. Sebagai tolak ukur sejauh mana Anda bisa memahami materi hari ini, dan ini tidak ada pengaruhnya pada nilai ya. Silakan jawab dalam sejujurnya. Sudah kan? Sudah ya. Tema pembelajaran kita besok yaitu bab 4. Bab 4 itu keseimbangan dan struktur pasar. Baik, sebelum kita berpisah dari ruangan ini, terlebih dahulu kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berserah diri lagi kepada Tuhan.
Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sama. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Untuk inilah dua anakmu yang suka ini kami lanjutkan melalui anakmu Yesus selamat kami. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita hari ini. Sampai kita kembali. Selamat pagi. Bye.